pernah terjadi gesekan antara supporter kita dengan Sleman. Iya, dengan PCS Sleman. Ya. Halo, selamat sore para pecinta PSS Cilacap dimanapun kalian berada ya. Ini saat ini saya sedang berada di Stadion Wijaya Kusuma, markas dari Laskar Nusa Kambangan ataupun Hiu Pantai Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba interview dengan salah satu orang, yaitu Ketua Umum Laskar Nusa Kambangan, dengan Bapak Pikno. Ya, Pak Sutikno. Ya, selamat sore Pak Pikno. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Budi? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kegiatannya apa aja nih waktu liga libur seperti ini? Ya, untuk kegiatan yang utama adalah kerja, Mas. Jadi iya, kerja karena liga nggak bergulir yang pertama, yang kedua adanya pandemi COVID ya. COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan liga lah, sehingga akhirnya liga diliburkan. Jadi, dan fokus ke keluarga dulu iya, ya. Fokus keluarga. Ya biasanya dibagi. Jadi biasanya dibagi antara kegiatan supporter dan juga kegiatan keluarga rumah. Gitu. Ini saya mau menanyakan nih beberapa pertanyaan dari teman-teman Cilacap fans dan juga Lanus ya. Ini kapan sih dibentuknya DPP Laskar Nusa Kambangan? DPP Laskar Kambangan itu dibentuk tahun 2009. 2009. Ya, 2009. Pada saat itu yang terpilih sebagai ketua umum adalah Bapak Ahmad Nisar. Bapak Ahmad Nisar. Ya. Itu waktu itu PSCS masih di Liga apa itu? Itu divisi 1. Divisi 1. Iya. Langsung ini kan membentuk komunitas ataupun barisan supporter di Cilacap. Namanya apa ya kan? Terbentuklah Laskar Nusa Kambangan yang menjadi cikal bakal supporter PSS seperti itu. Terus dibentuk DPP, Korlap, Korwil gitu juga ya. Seperti itu. Waktu itu yang jelas pengurus DPP, kemudian Korwil, Korlap seperti itu. Yang dibentuk waktu itu ya paling tidak 3 komponen itu. Sebenarnya apa sih fungsi dibentuknya DPP Laskar Nusa Kambangan itu? Fungsi dibentuknya DPP Laskar Nusa Kambangan adalah untuk mengkoordinir seluruh elemen supporter yang ada di Stadion Wijaya Kusuma maupun yang ada di luar kota dan juga di luar negeri. Jadi seluruh supporter dan pecinta PSCS jadi satu wadah, satu wadah di Laskar Nusa Kambangan tersebut. Karena kita tahu sendiri wilayah Kabupaten Cilacap kan luas ya. Iya, itu sehingga diharapkan dengan adanya DPP itu ada pengendali organisasi. Jadi tidak ada organisasi yang tidak ada aturan dan juga tidak ada pimpinannya, sehingga setiap organisasi baik itu di DPP kemudian Korwil maupun Korlap itu ada ketuanya semua. Tujuannya yaitu tadilah untuk mengurangi resistansi di masyarakat maupun dengan supporter-supporter lain. Dengan adanya ketua-ketua di masing-masing Korwil maupun Korlap kan itu bisa mereduksi ibaratnya teman-teman kita yang ada di lapangan, terutama itu yang Korlap atau mungkin anggota-anggota yang mungkin kadang-kadang rasis atau mungkin anarkis yang seperti pokoknya itu. DPP itu masih ada yang bisa untuk menaungi mereka ya kan? Iya, seperti itu, seperti itu. Jadi sebagai orang tua lah, seperti itu. Tugas DPP yang real itu, tugas DPP Lanus itu apa? Tugas yang real yang utama itu menjalankan roda organisasi Laskar Nusa Kambangan, yaitu menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan supporter. Seperti sebagai contoh misalkan kegiatan touring, itu diurusi oleh DPPW ya. Bahkan apabila mungkin ada suatu resistansi dengan supporter lain ya, kita bisa koordinasi dengan pihak-pihak kepolisian maupun dengan pihak-pihak supporter yang kita lewati agar kita itu aman. Bahkan kita pun berhak untuk melarang berangkat mendukung tim kesayangan kita kalau memang kondisinya tidak aman seperti itu. Karena memang riskan sekali ya. Ya, riskan daripada membahayakan kawan-kawan kita. Kita lebih baik kita
larang, kita stop, dan kita selalu melakukan seperti itu. Tujuannya yaitu tadi untuk melindungi kita semua lah, melindungi kawan-kawan juga yang memang benar-benar cinta pada PSCS seperti itu. Ini sejak pertama itu ada Lanus Laskar Nusa Kambangan. Kira-kira sudah ada berapa kali pergantian ketua umum? Sudah 4 kali. 4 kali. Ya. Yang pertama ketua umum Bapak Ahmad Nizar periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kemudian disusul yang tahun 2012 ke 2015 itu Bapak Puji Sunarto. Dan kebetulan pada saat itu sebagai sekjennya saya. Dan di tahun 2015 sampai 2018 ada pemilihan lagi, masih bersifat aklamasi juga waktu itu di kantor BPKAD di Cilacap. Waktu itu yang memilih masih pengurus campuran dari DPP, Korwil maupun Kora. Nah, kemudian yang jadi Pak Ahmad Nizar kembali. Jadi periodenya waktu itu tahun 2015 sampai 2018. Dan setelah selesai masa jabatan Pak Ahmad Nizar, baru pada tahun 2018 itu ada pemilihan lagi. Dan pada saat itu kita ambil dari masing-masing tribun untuk mewakili perwakilan tribun, dari tribun utara, tribun timur, tribun selatan, dan tribun VIP. Dan pada saat itu saya yang diberi amanah oleh kawan-kawan semua seperti itu, sehingga masa berlakunya berapa tahun? Berlakunya 3 tahun. Jadi 3 tahun setiap sekali. pengurus DPP 3 tahun. Jadi untuk saya nanti 2018 sampai dengan 2021, paling tidak sampai akhir tahun 2021 itu harus sudah ada pemilihan lagi seperti itu. Ini kan Laskar Nusa Kambangan ini udah sah ya berbadan hukum ya Pak ya? Sudah sah sejak 8 April tahun 2018. Jadi setelah saya ibaratnya dilantik, dikukuhkan menjadi ketua umum waktu itu oleh sesepuh kita, Bapak Dr. Andes, Bapak Haji Dr. Andes Warid Ma'ruf SMM, yang sekarang sebagai Sekda ya Pak Sekda. Waktu itu saya langsung berkoordinasi dengan notaris untuk segera membadan hukumkan Laskar Nusa Kambangan, sehingga sekarang sudah resmi bahwa Laskar Nusa Kambangan itu sudah berbadan hukum sejak tanggal 8 April tahun 2018. Itu fungsinya apa itu kalau sudah berbadan hukum? Kita sebagai organisasi massa itu sudah resmi dan diakui oleh pemerintah. Apabila terjadi sesuatu baik oleh pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat. Itu seperti itu. Jadi kita bukan organisasi yang OTB lah, organisasi tahu bentuk, tapi benar-benar ada real. Jadi kita sudah ada strukturnya dan juga ada komponen-komponen lain yang ada di dalam struktur organisasi. Otomatis dilindungi apabila terjadi dan itu memudahkan pemerintah untuk ibaratnya memberikan pembinaan lewat Kesbanglir Maspol seperti itu. Jadi pembinaan itu lebih mudah karena sudah berbadan hukum. Karena ada beberapa organisasi yang tidak berbadan hukum dan juga tanpa bentuk OTB. Nah, itu membahayakan masyarakat, juga membahayakan pemerintah sendiri. Jadi sebenarnya di dalam aturan Menkumham itu setiap organisasi massa itu harus berbadan hukum dan terdaftar. Itu seperti itu. Sehingga jika ada komponen-komponen kelompok-kelompok massa yang ibaratnya tidak terdaftar dan tidak berbadan hukum, itu justru sulit untuk bisa dideteksi atau sulit untuk dikendalikan seperti itu. Dengan kita berbadan hukum, secara otomatis kita sudah resmi lah. Sehingga apabila ada kegiatan apa saja kita sudah bisa melaksanakannya, termasuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Penggalangan dana seperti itu ya, termasuk kita bisa seperti itu untuk yang penting untuk kegiatan masyarakat lah seperti itu. Kemudian Pak Tino, ini sumber kas dari DPP Laskar Nusa Kambangan itu sebenarnya sumber kas dari DPP itu
sebenarnya dari iuran anggota yang utama itu. Kalau berdasarkan badan hukum yang terbit itu iuran anggota yang pertama. Yang kedua itu dari sumber-sumber seperti hibah atau bantuan-bantuan dari pemerintah atau bantuan-bantuan lain. Nah, itu bisa asalkan itu bisa ibarat bertanggungjawabkan, dalam arti memang dana-dana yang ibaratnya yang memang bisa ada laporan kegiatannya. Nah, kemudian yang ketiga masuk dari kegiatan yang lain seperti penjualan jersey dan atribut Laskar Nusa Kambangan. Berapa persen itu masuk ke kas DPP? Sebenarnya aturannya itu setiap atribut jersey maupun ibaratnya piagam dan seterusnya yang berhubungan dengan Laskar Nusa Kambangan termasuk stiker itu dikenakan semacam kas untuk DPP itu sebesar 10%. Dari iya, satu dari nilai harga jual. Harga jual sudah produsen dapat untung ditambah 10% seperti itu. Itu sebenarnya masuk ke kas. Ya, ke kas DPP seperti itu. Cuma sampai hari ini memang ada beberapa yang belum melaksanakannya, sehingga sebenarnya secara aturan organisasi itu bisa ditindaklanjuti sebenarnya seperti itu. Karena sudah berbadan hukum dan kita bisa menuntut ke pihak-pihak yang membuat atribut untuk bisa store ke DPP, rekening DPP seperti itu. Iya. Kemudian ini soal cashback. Iya. Cashback itu kan katanya juga masuk ke keuangan DPP, ada dari manajemen apa gimana? Iya. Cashback itu memang itu sudah bergulir sejak lama, sejak sebelum saya menjadi ketua umum sudah ibaratnya ada cashback dari setiap pertandingan PSCS home itu setiap kali ada. Cuma begitu saya menjadi ketua umum kemarin baru dua kali mendapat cashback dan juga langsung didistribusikan ke masing-masing tribun. Kemudian sisanya itu dimasukkan ke kas DPP di Bank BNI. Sebesar kemarin sisanya sekitar 2 juta lah, kurang lebih sekitar 2 juta. Kemudian untuk cashback berikutnya itu karena pertandingan ditunda akhirnya kan tidak ada kegiatan. Sebenarnya sih kita mengharapkan dari iuran anggota, karena kalau cashback kan kita sebenarnya untuk kegiatan PSCS lah, sebenarnya maksimalkan untuk kegiatan PSCS. Tetapi karena ada beberapa masukan dari kawan-kawan, gimana Pak Tikno untuk cashback ibaratnya apa bisa diminta untuk kegiatan organisasi, itulah kita kadang-kadang juga mengharapkan kepada teman-teman sebenarnya kalau bisa kita menggali anggaran sendiri lah Di luar. ya, di luar cashback ya, karena PSCS kan butuh biaya besar sebenarnya. Makanya saya berharap pada ya teman-teman lah, kawan-kawan semua lah untuk bisa ibaratnya mencintai PSCS dengan ibaratnya sungguh-sungguh lah, dalam arti loyalitas tanpa batas itu ditunjukkan lah seperti itu. Saya pengen seperti itu. Seperti yang di luar negeri kan banyak juga banyak ada lanus-lanus ya di luar negeri, lanus rantau lah intinya seperti itu, maupun di luar kota. Ya tunjukkanlah kalau memang mereka orang Cilacap mempunyai kebanggaan di Cilacap ya PSCS saja. Cuma ya mungkin tidak ada salahnya seperti kota-kota lain bisa menyisikan sedikit rezekinya untuk tim kebanggaan PSCS Cilacap, sehingga nanti ibaratnya keuangan kita sehat lah, keuangan PSCS terutama itu seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi sebenarnya sangat bagus lah kita punya tim PSCS karena ya termasuk diperhitungkan di kancah sepak bola nasional. Kemudian menyikapi ya, ini kan yang namanya laga kandang ataupun tandang, kita kan ada namanya bentrok antar supporter. Itu untuk menyikapi hal tersebut gimana, dan peran serta DPP dalam menyikapi bentrok tersebut gimana? Ya sebenarnya kalau supporter memang kita kadang-kadang kan pada saat melakukan away ya, itu biasanya atau mungkin home ya, kadang-kadang mungkin banyak nyanyian-nyanyian yang bersifat rasis lah, ibaratnya rasis atau mungkin melakukan penghinaan. Sebenarnya kita sudah antisipasi, menghimbau ya agar
nyanyian-nyanyian bersifat rasis itu dihilangkan. Tapi kan namanya supporter ada berbagai komponen elemen sehingga kadang kan susah ditertibkan. Tapi kita selalu berusaha untuk Menekankan untuk menekankan mereka, memberikan himbauan, saran semaksimal mungkin untuk agar mereka itu bisa menjadi supporter yang baik lah untuk tim yang baik juga. Gitu. Ini peran dari DPP sendiri kan pernah nih PSCS ataupun Lanus kan saat away kan terjadi bentrok di sana. Hal apa yang pernah dilakukan oleh DPP? Ya, sebenarnya kita sudah antisipasi waktu kita tandang ke Solo. Ya. Waktu itu Solo, ya. Dengan Solo itu kan kita sudah antisipasi sebelumnya bahwa bahkan DPP sudah melaksanakan himbauan ya tertulis ya baik lewat media sosial maupun media-media yang lain bahwa kita itu tidak mengadakan touring secara resmi ke Solo karena waktu itu kita mempunyai ibaratnya pernah terjadi gesekan antara supporter kita dengan Sleman. Iya, dengan PCS Sleman. Ya, PCS. Sehingga kita mengharapkan antisipasi agar supporter kita nggak usah hadir di sana. Kalaupun hadir di sana, silakan membawa mobil pribadi. Dan itu pun jalurnya akan diarahkan oleh DPP. Dari DPP kan ada sebagian juga yang datang hadir ke Solo. Itu sudah kita bikin simulasi jalur yang aman. Nah, karena kita kan di sana kan ada teman-teman dari Slemania. Ya, yang care dengan kita. Tetap ada komunikasi dari DPP. Iya, Slemania. Kemudian juga dengan teman-teman BM Braja Musti. Itu juga kita juga care kan. Sebenarnya mereka sudah membuat simulasi jalur yang akan kita lewati. Tetapi ya itu tadi memang kita sih tidak menyalahkan siapa-siapa lah. Ibaratnya itu sudah kejadian. Tetapi ya sebagai introspeksi kepada kita dan kawan semua lah bahwa antisipasi tersebut apabila dilaksanakan tentunya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pada saat terjadi bentrok itu yang waktu itu di Adi Sucipto itu sebenarnya kita waktu pulang kita sudah simulasi juga. Kita mau arahkan lewat jalur selatan, waktu itu lewat Prambanan, tidak lewat jalur tengah. Tetapi informasi yang berkembang bis yang ditumpangi kawan-kawan itu lewat jalur tengah, lewat jalur Adi Sucipto. Itu informasinya atas kemauan dari saudara supir gitu loh. Sebenarnya kalau kita lewat jalur yang selatan kita udah kawal teman-teman juga dari Slemania maupun dari teman-teman BM juga rencana mau jemput kita juga seperti itu. Dan akhirnya terjadi bentrokan. Dan dari Lanus ada satu korban. Iya, dari Lanus ada satu korban. Dan kita membantu lah ya semaksimal mungkin pada saat itu, membantu dalam arti mengurusi teman-teman yang di sana ya, yang di Sleman. Iya, yang di sana waktu itu ada di Polsek. Kita komunikasi dengan pengurus Slemania itu Mas Lilik lah, itu kita kontak juga, dan itu saksinya Mas Lilik, dan Mas Lilik masih bisa ditanyain itu waktu itu. Karena kita ada andil di situ. Iya, jadi emang itu bahkan saya sampai di rumah karena saya harus kerja besoknya, kemudian saudara ketua umum bertolak kembali ke Jogja waktu itu. Ketua umumnya waktu itu Pak Budi Sunarto bertolak kembali ke Jogja untuk ngurusi teman-teman dengan Pak Wandi. Dan di situ andil besar juga waktu itu Bapak Haji Dr. Andes Farid Ma'ruf SMM, mana waktu itu anak beliau kan ada di sana. Beliau juga membantu semaksimal mungkin dari segi ibaratnya pelayanan lah, termasuk pendampingan itu, termasuk mungkin makan dan seterusnya ya. Jadi membantu lah ya semaksimal mungkin, walaupun mungkin ya ada kekurangan itu sudah pasti, tapi membantu teman-teman yang ada di sana seperti itu. Jadi intinya ya harapannya mereka bisa tetap
diwongna lah di sana seperti itu. Jadi tidak, ya kita dari DPP tidak membiarkan, tidak membiarkan mereka. Ya. Walaupun sebelumnya memang DPP sudah panti-panti jangan sampai ada UE. Toh mereka tetap berangkat, kejadian seperti itu tetap DPP tidak tutup mata dan tetap kita membantu lah, walaupun kita dengan segala keterbatasan. Termasuk mungkin ada kegiatan baik kemana kadang ada yang ditangkap polisi. Ya jaminannya saya juga DPP. Ya nyun sewu lah ya. Seperti terjadi di Purwokerto ya. Sama Banyumas. Ya, itu juga sebagai jaminan. Kemudian di di Ciamis waktu ada yang ketangkep sana 2 orang sampai jam 10 malam belum bisa keluar ya, dari pihak KPO Polres Ciamis. Nah, itu kan harusnya terkena perda miras karena bawa minuman keras, itu paling tidak di kurungan 2 minggu ya. Atas jaminan dari saya, alhamdulillah teman-teman yang ada di sini bisa dikeluarkan. Jadi ya selalu berbuat lah ya, dalam arti walaupun sekecil apapun saya itu berusaha untuk ya mendampingi mereka lah seperti itu. Jadi ya memang saya nggak sempurna, nggak mungkin sempurna karena saya sebagai ibaratnya orang biasa kan juga punya kesibukan juga. Tentunya tidak mungkin semaksimal mungkin ibaratnya berada di tengah-tengah mereka terus kan tidak mungkin. Namun tetap berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha seperti itu ya. Berusaha untuk berbuat yang terbaik buat kawan-kawan lah seperti itu, membantu dalam arti membantu sebisa saya gitu loh, seperti itu. Ini kemudian harapan untuk semua elemen supporter yang ada di Cilacap. Cilacap kan sekarang ada Tribun Timur, Utara, Tribun Selatan, TIP. Itu harapannya gimana? Harapan saya itu ayolah kita bersatu. Dari tribun kita jangan melihat tribun utara, selatan, timur, VIP. Ayo bersatu lah. Kalau bisa satu langsung sekambangan lah. Diharapkan seperti itu. Ayo kita bersatu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti nasihat dari sesepuh kita, Bapak Sekda, Bapak Dr. Andes Haji Farid Ma'ruf, ya SMM itu berharap satu supporter Masyarakat Kambangan. Tujuannya apa? Agar mudah dikendalikan seperti itu. Karena namanya supporter kan dengan berbagai ideologi nantinya juga agak susah dikendalikan seperti itu. Jadi tujuannya bagus sekali. Satu supporter Masyarakat Kambangan. Gitu aja bersatu. Justru malah semakin besar ya. Iya, bersatu. Jadi mungkin ada Tribun Selatan, Tribun Timur, Tribun Utara, Tribun. Ayo saling menghargai, bersatu. Siapa saja bisa jadi ketua umum, baik dari Tribun Utara ya bisa jadi ketua umum, Tribun Selatan bisa, VIP bisa, Timur bisa. Yang penting untuk persatuan lah seperti itu. Walaupun dengan kultur yang berbeda-beda ya. Iya, kan ada yang penting kan yang penting kan sudah ada badan hukumnya. Di situ ada aturannya. Walaupun badan hukumnya kurang bagus ya nanti diperbaiki di kongres gitu. Jadi ada kan bisa dilaksanakan kongres nanti pada saat pemilihan ketua umum mungkin sekalian diadakan kongres kan bisa saja. Tujuannya itu tadi mungkin yang kurang sempurna disempurnakan. Jadi tujuannya apa? Kekurangannya misalnya dari selatan pengennya seperti ini, tambahkan aja di badan hukum. Dari timur pengennya seperti ini, tambahkan di badan hukum. Dari utara pengennya seperti ini, ditambahkan di badan hukum. Seperti itu. Tujuannya yaitu tadi karena badan hukum itu untuk melingkupi kawan-kawan semua. Nah, jadi gak main wah itu badan hukum hanya untuk Pak Sutikno, enggak. Saya kan udah tua, jadi saya membuat itu tujuannya untuk teman-teman semua. Silakan yang masih muda-muda melanjutkan regenerasi saya untuk kedepannya lebih. Iya, saya hanya cinta itu loh. Saya cinta PSCS, cinta Laskar Kambangan. Seperti itu. Saya ibaratnya sejak dulu lah itu sudah senang, sudah cinta sepak bola, cinta PSCS. Nah, itu tinggal di ini regenerasi kita. Siapa saja yang mau menjadi ketua umum silahkan dicalonkan oleh masing-masing perwakilan. Jadi tidak ada minded bahwa harus ketua umum harus saya, enggak. Karena pada saat kemarin saya yang dikasih amanah, saya mencoba karena program saya adalah yang utama yaitu tadi membuat badan hukum itu satu. Nah, tujuan badan hukum itu untuk menyatukan seluruh elemen supporter ya. Tapi sampai hari ini pun belum bisa bersatu. Jadi makanya saya sangat bangga teman-teman yang ada di luar kota maupun luar negeri yang masih menggunakan nama Lanus. Itu saya bangga ada
Lanus Jepang, ada Lanus Formosa, ada Lanus Cikarang, Lanus Siliwangi Bandung, Lanus Batavia, Lanus Panter, Tangerang. iya, kemudian ada juga Lanus Bekasi dan seterusnya. Teman-teman semua itu saya bangga dengan mereka. Mereka itu tidak meninggalkan jati diri kita. Betul sekali. Ya itu Laskar Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu luar biasa, namanya luar biasa. Bahkan ibaratnya penjahat Laskar takut mau dimasukin Nusa Kambangan, ibaratnya kan luar biasa. Ya kita banggalah gitu. Jadi makanya saya ingin kawan-kawan semua bangga menjadi diri sendiri, yaitu Laskar Nusa Kambangan. Cikal bakal supporter Cilacap ya. PCS seperti itu. Karena tidak semua kota mempunyai tempat seperti Nusa Kambangan kan begitu. Karena itu harus bangga. Kita harus mendidik kawan-kawan semua, generasi kita. Oh, kita punya Nusa Kambangan, ibarat penjahat kelas kakap saja pada takut mau dimasukin Nusa Kambangan. Begitu. Jadi luar biasa. Oleh karena itu kepada kawan-kawan semua, terutama yang ada di Cilacap maupun yang ada di luar kota dan luar negeri, perkenalkan nama kita yang luar biasa, Nusa Kambangannya misalkan, Laskar Nusa Kambangan, misalkan Lanus Rantau, Lanus Jepang, Lanus Singapura, Lanus mana silahkan, nggak apa-apa. Saya senang, walaupun mereka pengen SK nanti, SK ibaratnya lewat email atau mungkin lewat WA, tidak ada masalah, bisa kita buatkan. Ya, sebagai sebagai organisasi resmi di wilayahnya masing-masing. Karena kita sudah berbadan hukum resmi, kita sudah diakui oleh Depkumham, begitu. Kemudian Pak Tino, Ya. ini menyikapi adanya opini tentang adanya benalu di manajemen PSCS. Itu kan orang sering beranggapan, wong murid menggiro nang manajemen tapi isinya menggerogoti PSCS toh. Nah ini pendapat orang-orang seperti itu menurut Pak Tikno ini sendiri gimana? Sebenarnya kalau memang benar-benar ada, ya kemudian ditunjuk orangnya siapa, ya sebenarnya bisa saja mungkin dari kawan-kawan itu mungkin bisa berkomunikasi langsung dengan ketua umum atau mungkin manajer PSCS, itu bisa seperti itu. Karena bisa saja ada faktor like and dislike lah, bisa saja dengan mungkin dengan orang tersebut bisa saja. Tapi kalau memang di dalam kegiatan supporter, kegiatan PSCS lah, di dalam kegiatan PSCS mungkin kan ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang kadang orang lain nggak sewaktu itu bisa. Ya sebagai contoh Mas Budi lah ya, Mas Budi misalnya kok supporter, kemudian kita dari manajemen butuh Mas Budi, tolonglah besok saya diantar ke Jakarta mau ada kegiatan, saya sebagai manajer atau ketua umum. Mas Budi mungkin karena punya kesibukan lain kan nggak bisa. Mungkin orang yang dianggap benalu itu bisa, kan berarti dislike di situ. Ya ada faktor-faktor lain kan begitu. Jadi jangan mungkin ya itu tadi lah kalau memang ada. Ya kalau memang ada tunjukin aja ke Pak Manajer. Pak Manajer itu lah dipecat lah, jangan di itu. Terus itu. Ada bukti-bukti real juga. Iya bukti-bukti real. Karena kadang-kadang ya itu tadi lah namanya berorganisasi kadang banyak tomboknya lah seperti itu. Jadi ya intinya kadang mungkin orang melihat dari luar, oh kami minta ibaratnya apa? Jadi kaya karena ngurusi itu kan. Kadang-kadang ada itu pandangannya loh. Padahal kan di dalamnya kita juga nggak tahu. Ya itu tadi seperti kebutuhan. Pak tolonglah ambilkan misalkan bola di kantor atau gimana. Kalau yang nyuruh orang yang belum berada di dalamnya kan susah juga, belum tentu mau. Dan belum tentu sewaktu-waktu dia juga punya waktu kan begitu. Jadi orang yang sudah di dalamnya manajemen itu ya mungkin dengan segala keterbatasan, kelebihan dan kekurangannya, bahkan mungkin yaitu tadi dianggap benalu, ya itu tadi karena mereka mungkin pada suatu waktu mungkin jam 10 malam harusnya dia pulang udah dari rumah dengan keluarga, dia berada di sini. Kalaupun mungkin dia punya bisnis kecil di sini ya nggak tutup lah, kan mungkin nggak ada itu. Karena nggak setiap orang itu mau mengorbankan waktunya itu mutlak untuk kegiatan organisasi. Mutlak, mungkin dia nggak nyari penghasilan lain kan,
Kecuali udah jadi big boss lah itu lain. Kalau mungkin belum jadi big boss kan mungkin ini ada kegiatan yang sifatnya dia bisa mungkin misalnya ada catering apa gini misalkan bisa pesen yang harganya mungkin 12 jadi 13.000 untuk laku lah transport ya gitu. Misalkan kan sebenarnya ya dianggap sah-sah saja kayaknya kan seperti itu. Tapi ya itu tadi karena tidak setiap orang mau. Nah, itu Mas Budi coba kalau misalkan dipanggil jam 10 malam Mas Budi tolong ke stadion lah. Kalau nggak ada Ya karena ini ada rapat dadakan ini. Jadi habis lagi asik-asik di dalam hujan lagi nggak bisa kan. Nah itu jadi ya yang jelas yang namanya benalu itu tadi tolong kalau memang ada ya ditunjukin kemudian disampaikan ke Pak Manajer. Dan kalau misalkan yang nunjukin itu mau jadi penggantinya tidak ada masalah. Pak Manajer selalu terbuka seperti itu. Bahkan beliau matur dengan teman-teman semua, ngobrol dengan teman-teman, silahkan kalau ada yang mau digantiin, yang mau jadi apa misalnya ini. Kalau memang itu dianggap benalu, tidak apa-apa. Kalau ditawarin seperti itu kadang-kadang nggak mau, kan begitu. Karena itu tadi, karena PSCS belum menjadi tim yang berbasis profesional full. PSCS belum berbasis profesional full. Yang profesional full kan berarti sudah mau bayar orang, misalnya MO, kemudian bagian apa dibayari semua. PSCS belum bisa. Iya. Karena ya tadi pemasukannya juga tidak stabil. Nah, gitu. Jadi itu harus disadari oleh kawan-kawan semua. Jadi ya makanya, mungkin kan karena teman-teman Cilacap fan itu cenderung melihatnya PSS kok masih di Liga 2 terus kan sekian lama gitu kan. iya. Untuk nyatakan dengan manajemen gitu kan. Bisa juga gitu karena ya kekecewaan dari kawan-kawan kenapa PSCS tidak ke Liga 1 kok lama banget Muncullah ya. ini seperti itu ya. Tetapi sumbangsi kita kepada PSCS secara finansial itu ibaratnya misalkan di samping tiketing kita menjadi sponsor, kemudian kita menjadi sponsor yang luar biasa, dan PSCS kita jadi pokoknya kalau tahun depan tidak masuk Liga 1 sponsor saya cabut, mungkin bisa aja karena sponsor kan biasanya sponsor kan ininya besar. Kemudian supporter juga seperti itu, sebenarnya supporter harapannya juga kepingin bahwa PSCS menjadi salah satu tim Liga 1, tapi ya itu tadi karena mungkin terbentur dana lah. Mungkin kita sebenarnya dari segi materi pemain sudah mumpuni lah ya pada saat ini, misalkan ini bisa ke Liga 1, tapi kita berpikir ulang mungkin dari pihak manajemen lah, ya itu hanya kira-kira loh ya, asumsi lah, tapi asumsi kadang ya kita juga salah juga kalau asumsi, tapi kadang ya dalam hati kita lah. Kalau misalnya PSS ke Liga 1 apa mampu ya itu beli pemain yang harganya sekian dengan pemasukan supporter aja cuma per kali pertandingan misalnya 100 juta saja kita limit. Nah, tapi nanti, mungkin ini Pak nanti setelah Liga 1 bisa itu benar ya gitu. Harapannya kita seperti itu. Kalau PSS lolos Liga 1 ya siapa sih yang nggak menarik atmosfer penonton? PSS ketemu tim besar seperti Persija, Persebaya, ya kan, Arema, otomatis minat Lanus untuk datang lagi ke stadion semakin banyak. Dan mudah-mudahan ke depan ini nanti Pak Manajer itu ibaratnya benar-benar konsen untuk bisa menuju ke Liga 1 lah. Harapannya seperti itu. Saya tuh berharap seperti itu. Siapa lah yang nggak kepengen? Setiap warga Cilacap yang senang bola mesti kepengen ke Liga 1 PSCS. Itu tidak dipungkiri, termasuk tidak hanya dari kita, kalau kita sih sering di stadion, yang jarang ke stadion aja kepengen. Mereka kadang kalau tim kita kalah mencemooh, kalau misalnya kita dengan tim besar menang menyanjung, itu udah lumrah karena mereka senengnya ya angin-anginan ya gitu loh. Tapi kalau kita kan kalau menang, kalau didukung terus, datang terus, sampai di Malang pun kita nginep sampai berapa hari ya gitu di Madura, karena apa? Ya itu tadi, kalau orang senang itu tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang biasanya mau itu tadi. Karena ada yang bilang, Cilacap Liga 2, bebah nonton lah, nah gitu, memang seperti itu. Jadi ya ini saja sudah ya alhamdulillah lah kita masih berada di Liga 2. Dari kabupaten-kabupaten tetangga kita kan Liga 3, termasuk masih Liga 3. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita harapannya
tahun depan kita bisa ke Liga 1 lah. Itu seperti itu. Ini Jadi berarti- ya doa restu dari kawan-kawan semua lah. Amin. Ya, harapan pribadi dari Pak Tikno sebagai Ketua Umum Laskar Nusa Kambangan, harapan pribadi untuk tim PSS itu ke depannya seperti apa? Ya, yang jelas promosi ke Liga 1 Itu harapannya itu. otomatis ya, Iya, gitu ya. seperti itu ya. Setidaknya pokoknya promosi. Ya, mungkin juara 2 ya enggak apa-apa, yang penting promosi. Iya, seperti itu. Dengan Jadi demikian iya. pasti supporter akan kembali gairah Iya, ke seperti itu. stadion. Jadi harapannya teman-teman pokoknya semua ayo lah dukung, support gimana caranya, mungkin dengan ibaratnya membeli tiket tanpa nonton ya harus siap seperti itu. Kalaupun nanti seperti itu, kalau memang kita main Liga 1, tapi kalau kita mau beli tiket tanpa nonton aja kita upload ya, bagaimana kita mau Liga 1? Nggak ada dana, kita sponsor juga limit. Gitu. Jadi makanya ayo kita sponsori bareng-bareng lah dari supporter. Saya juga bangga kepada kawan-kawan yang tetap setia mendukung PSS. Ibaratnya sejak dari divisi 3 sampai divisi utama, kemudian sampai Liga 3 lagi, Liga 2, sekarang udah Liga. Masih tetap Ya, masih tetap konsisten. setia, ya alhamdulillah. Makanya jelas saya ucapkan banyak terima kasih lah kepada kawan-kawan semua yang masih loyal pada PSS. Ya, saya rasa ini obrolan kita udah sangat komplit dan juga benar-benar berterima kasih buat Pak Tikno yang sudah menyempatkan hadir Iya. undangan dari teman-teman Mister Gawang. Oh, iya. Karena memang sudah banyak request dari teman-teman untuk bisa menghadirkan Ketua Umum Laskar Nusa Kambangan, dan alhamdulillah pada sore hari ini bisa hadir. Iya, ya, Terima kasih sama-sama, ya. atas waktunya Pak Ya, Tikno ya. sama-sama. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mister Gawang, Mister channel Gawang, channel Mister Mister Gawang ya. Gawang, ya. Saya Mister Gawang, terima kasih. Harapannya yang terbaik adalah selalu support PSS Cilacap ya, dan juga memberikan informasi-informasi yang baik lah kepada kawan-kawan semua, terutama pecinta YouTube. Iya, gitu kan ya. banyak yang dirantau Iya, juga, Pak. yang dirantau. Nah, Saya juga mengucapkan oh. apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman yang dirantau, yang masih cinta dengan PSCS, ya, tetap dukung, beri semangat buat PSCS menjadi juara di Liga 2 sehingga nanti promosi ke Liga Liga 1. 1. Amin, amin. Seperti itu. Salam buat semuanya nanti. Siap, Salam siap, buat semua. Dari saya secara pribadi, tentunya saya juga mohon maaf selama saya menjadi pengurus tentunya banyak ya kekurangan lah, banyak kekurangan ya, keterbatasan. Yang jelas saya menyadari hal tersebut. Saya juga mohon maaf apabila tidak bisa memberikan sesuatu yang maksimal buat kawan-kawan semua. Jelas seperti itu. Ya. Tapi Ini, intinya mungkin baru teman-teman mungkin baru tahu saya juga, mungkin Iya, saya makanya nggak kita kenal hadirkan ya. langsung. Iya. Ini kita dari Mister Gawang ada sedikit souvenir ataupun oleh-oleh Iya. buat Pak Tikno. Ya, oke. Terima kasih, saya terima ini. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua nih dari kru Mister Gawang, Mister Gawang. channel Mister Gawang, yang mudah-mudahan harapannya ya bisa diterima lah di seluruh lapisan masyarakat. Amin ya Rabbal Alamin. Iya. Oke, demikianlah obrolan kita pada sore hari ini dengan Ketua Umum Laskar Nusa Kambangan. Jangan lupa tonton terus channel YouTube-nya Mister Gawang, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.